Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah agama Hindu-Buddha, masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, dan pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah sejarah agama Hindu-Buddha. Sejarah agama Hindu. India atau Indus merupakan tempat lahir agama Hindu. Perkembangan Hinduisme di India berkaitan dengan sistem kepercayaan bangsa Arya, sehingga Hindu merupakan asimilasi antara kebudayaan bangsa Arya dan Dravida yang menghasilkan kebudayaan Weda atau perintis kebudayaan Hindu. Agama Hindu mempercayai adanya dewa yang dikenal dengan Trimurti. Yang pertama adalah Dewa Brahmana atau pencipta, yang kedua adalah Dewa Wisnu atau pemelihara, dan yang ketiga adalah Dewa Shiva atau perusak. Hinduisme merupakan segala kebudayaan yang berasal dari India dan mencakup agama Hindu dan Buddha. Kitab Weda yang merupakan kitab suci agama Hindu terdiri dari 4 himpunan, yaitu yang pertama ada Rig Weda atau pujian suci kepada dewa, yang kedua ada Yajur Weda atau mantra, yang ketiga ada Sama Weda atau nyanyian suci, dan yang keempat ada Atharva Weda atau doa. Hindu, manusia yang hidup sekarang ini merupakan reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Manusia hidup di dunia ini adalah samsara atau sengsara. Seseorang akan dilahirkan kembali sehingga harus mengalami sengsara apabila kehidupannya yang dahulu kurang sempurna atau banyak berbuat dosa. Agama Hindu mengajarkan bahwa tujuan manusia adalah menyatu kembali kepada sumber dari segala sumber yang ada, yakni Brahman. Karena hidup merupakan penderitaan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana agar seseorang terhindar dari dilahirkan kembali supaya tidak mengalami penderitaan. Dalam kemasyarakatan, agama Hindu mengenal 4 sistem kasta. Yang pertama ada kasta Brahmana, itu merupakan golongan pendeta dan pemuka agama. Yang kedua ada kasta Ksatria, itu merupakan golongan prajurit, pejabat, bangsawan. Dan yang ketiga ada kasta Waisya, itu merupakan golongan dari pedagang, petani, pemilik tanah. Dan yang terakhir adalah kasta Sudra, itu merupakan pekerja kasar buruh, tukang kebun, nelayan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sejarah agama Buddha. Agama Buddha lahir sekitar abad 5 sebelum Masehi. Agama ini lahir sebagai reaksi terhadap Hinduisme. Buddha berarti yang tercerahkan. Pendirinya bernama Siddhartha Gautama yang merupakan putra raja dari kerajaan Kapilavastu Himalaya. Di desa Gaya di bawah pohon Bodhi, Siddhartha bertapa. Peristiwa ini menandai pengangkatan Siddhartha Gautama sebagai sang Buddha. Menurut agama Buddha, setiap orang memiliki hak yang sama agar terbebas dari samsara atau sengsara dengan cara menekan nafsu. Trisna atau nafsu dapat ditekan melalui 8 jalan atau astavida, yaitu yang pertama, pandangan atau ajaran yang benar, niat atau sikap yang benar, berbicara yang benar, bertingkah laku yang benar, penghidupan yang benar, berusaha yang benar, memperhatikan hal-hal yang benar, dan bersemedi yang benar. Setelah mengalami perkembangan yang pesat, agama Buddha terbagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, Buddha Mahayasa atau kendaraan besar. Ini tergolong lebih liberal dan cocok untuk semua kalangan. Dan yang kedua adalah Buddha Theravada. Ini adalah kendaraan kecil dan lebih tertutup. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia diungkapkan oleh beberapa teori. Teori yang pertama adalah teori Brahmana. Diungkap oleh J.C. Van Leur. Dia menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang datang ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Golongan Brahmana adalah golongan agama, mereka sengaja diundang oleh para penguasa saat itu. Selanjutnya adalah teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Bird, Mukherjee, dan J.L. Muns. Dalam teori ini disebutkan bahwa golongan bangsawan atau ksatria dari India yang membawa masuk dan menyebarkan pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Penguasa-penguasa dari golongan ksatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Indonesia, kemudian mendirikan koloni maupun kerajaan baru yang bercorak agama Hindu-Buddha. Berikutnya adalah teori Waisya. Dikemukakan oleh Profesor Dr. N.G. Krom. Dia mengatakan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ini melalui hubungan dagang antara India dan Nusantara. Kaum Waisya yang berdagang ke Nusantara mengikuti angin musim. Jika
Jika angin musim tidak memungkinkan akan kembali. Saat tiba di Nusantara, biasanya mereka menetap sementara waktu sekitar 6 bulan, dan selama menetap mereka memanfaatkan untuk menyebarkan kebudayaan agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya adalah teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Weber. Teori Sudra beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu Buddha dibawa oleh golongan Sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Mereka menetap dan terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitar. Lambat laun, masyarakat yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme berganti memeluk agama Hindu dan Buddha. Yang terakhir ada teori arus balik. Dalam teori arus balik ini menyatakan bahwa banyak orang Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka menyebarkan ajaran Hindu Buddha ke masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Teori arus balik didukung dengan pendapat Van Leur. Menurutnya, orang-orang Nusantara memiliki peran dalam proses masuknya kebudayaan India. Mereka penasaran dengan kebudayaan tersebut. Di sana mereka menetap selama beberapa waktu dan kemudian kembali pulang ke Nusantara. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengaruh agama Hindu Buddha di Indonesia. Yang pertama ada di bidang agama. Sebelum mendapatkan pengaruh dari agama Hindu Buddha dari India, Indonesia memiliki kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Kepercayaan tersebut lambat laun tergeser dengan agama Hindu dan Buddha, diawali dari pemimpin lokal sampai kemudian masyarakat bawah. Meskipun demikian, kebudayaan dan agama Hindu Buddha yang masuk tidak menghapus kepercayaan asli ke masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Lebih tepatnya, kepercayaan baru yang datang yaitu berbaur dengan kepercayaan yang sudah ada sebelumnya. Di bidang kebudayaan, bidang seni dan bangunan merupakan salah satu peninggalan budaya Hindu Buddha di Indonesia yang sangat menonjol, antara lain berupa candi dan stupa. Selain itu, di bidang kebudayaan terdapat peninggalan berupa kesenian rupa berupa hiasan di dinding candi yang berunsur India. Sedangkan kesenian sastra berupa prasasti yang bertuliskan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Tidak hanya itu, cerita lakon wayang, Ramayana dan Mahabharata juga merupakan salah satu bentuk kesenian peninggalan agama Hindu Buddha waktu itu. Di bidang pemerintahan ini terlihat lahirnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Sebelum masuknya pengaruh agama Hindu Buddha di Indonesia, tampaknya belum mengenal corak pemerintahan dengan sistem kerajaan. Sistem pemerintahan yang berlangsung masih berupa pemerintahan kesukuan yang mencakup daerah-daerah yang terbatas. Di bidang sosial, pengaruh Hindu Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan munculnya pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta berdampak pada perbedaan hak-hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Di bidang ekonomi, pengaruh di bidang ekonomi tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan misi utama India masuk ke Indonesia bukan untuk berdagang, tetapi untuk menyebarkan agama Hindu. Namun karena India mempunyai semangat etos yang tinggi dalam berdagang, masyarakat sekitar mulai untuk mencontoh hal tersebut. Yang terakhir adalah bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pengaruh Hindu Buddha di Indonesia yaitu lahirnya lembaga pendidikan yang masih sangat sederhana, hanya mempelajari ilmu keagamaan. Namun lembaga pendidikan yang lahir pada masa Hindu Buddha ini menjadi cikal bakal lahirnya berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pendidikan pada masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia telah berkembang yaitu yang pertama, dalam catatan perjalanan Itsing, pendeta dari Cina, ia pernah singgah di Sriwijaya. Di Sriwijaya, Itsing melihat bahwa pendidikan agama itu sudah ada di kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, pada prasasti Turun Hyang, yaitu prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga, menyebutkan tentang pembuatan Sriwijaya Asrama. Dan yang ketiga, istilah surau yang biasa digunakan orang Islam untuk menunjuk lembaga pendidikan Islam tradisional di Minangkabau pada awalnya berasal dari pengaruh Hindu Buddha.
Baik anak-anak, sekian dulu video pembelajaran kita pada materi kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.